Shalom, selamat malam saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa surgawi, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kami mengucap syukur karena kami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk boleh bersekutu bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Dan sekarang saatnya tiba ya Bapa untuk kami berdiam diri di bawah kaki Tuhan, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, karena kami siap mendengar. Roh Kudus kiranya memberikan penerangan kepada kami, sehingga firman yang kami dengar kami pahami, dan kami dikuatkan untuk dapat melakukannya di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat menjadi jemaat seperti yang diidam-idamkan Tuhan. Makasih Bapa, kami berdoa dan menyambut firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada hari ini kita akan membahas satu bagian firman Tuhan dari Filipi pasal 1 ayat 1 sampai 11. Ya, dari ayat-ayat ini kita akan mendapatkan satu kenyataan jemaat di Efesus yang dapat menjadi satu model bagi gereja-gereja masa kini untuk dapat menjadi jemaat yang diidam-idamkan Tuhan. Ini perlu saudara-saudara karena gereja telah mengalami disorientasi. Gereja telah mengalami keserupaan dengan dunia. Saya merenungkan dari sore tadi karena saya mendengarkan satu ceramah yang sangat bagus di YouTube. Tetapi kemudian saya relevansikan dengan panggilan saya sebagai hamba Tuhan, bahwa gereja itu memiliki dua sifat keberadaan. Sifat fisik yang boleh dibilang infrastruktur, dan yang kedua sifat rohani, organisme yang dapat saya sebut sebagai suprastruktur. Nah, gereja telah salah di dalam memberi penekanan kepada dua entitas atau hakikat keberadaan gereja ini, di mana gereja sekarang lebih fokus kepada infrastruktur. Infrastruktur itu meliputi bentuk fisik dan juga organisasinya. Karena itu rapat diadakan di mana-mana. Bagaimana supaya kita bisa lebih baik di dalam mengelola gereja? Kita perbaiki gedung gereja, fasilitas-fasilitas gereja kita sempurnakan. Dan karena itu alokasi dana gereja sangat besar untuk penyempurnaan infrastruktur gereja. Tetapi hamba-hamba Tuhan lupa bahwa sesungguhnya yang lebih pokok di dalam gereja itu adalah organismenya atau suprastrukturnya, di mana di dalam persekutuan orang-orang percaya itu ada tujuan, ada maksud, ada target yang hendak dicapai oleh Tuhan. Nah, karena itu dari jemaat di Filipi ini kita akan belajar tentang bagaimana menjadi jemaat idaman Tuhan. Filipi 1 ayat 1 sampai 11 bunyinya demikian. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para pendiri jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.
Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam segala pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Nah, itulah bacaan kita. Nah, dari ayat ini, saudara-saudara, bacaan kita ini, saya mau memberi penekanan kepada ayat yang ketiga dan 4. Dan dari ayat 3 dan 4 inilah saya membangun satu judul, jemaat yang menjadi idaman Tuhan. Karena dari ayat 3 dan 4 ini, kita melihat bagaimana Paulus sangat bersyukur untuk keberadaan jemaat di Filipi. Setiap kali dia berdoa, setiap kali dia mengingat jemaat di Filipi, itu dia selalu bersukacita. Dan saya yakin bahwa jemaat yang ada di Filipi itu, sebagaimana memberi kesukaan kepada Paulus, demikian juga memberi kesukaan kepada Tuhan. Karena kriteria penilaian Paulus terhadap jemaat itu atas ilham dan terang Roh Kudus, itu juga sama dengan penilaian Tuhan terhadap jemaat-jemaatnya di tengah dunia ini. Karena itu ada jemaat yang dipuji, tetapi ada juga jemaat yang dicelah oleh Paulus dan hamba-hamba Tuhan yang lain. Nah, kriteria-kriteria jemaat idaman hamba Tuhan atau Tuhan. Ini tentu dari bacaan kita tadi itu ada poin-poin penting yang telah dicapai atau ditunjukkan oleh jemaat di Filipi yang disaksikan langsung oleh Paulus, sehingga dia sangat bersyukur, sangat bersukacita karena menemukan jemaat seperti yang ada di Filipi itu. Oleh karena itu, maka dari bacaan kita tadi kita akan belajar beberapa kriteria atau beberapa poin yang menjadi kriteria jemaat yang diidam-idamkan Tuhan itu. Nah, yang pertama adalah dikatakan bahwa jemaat itu menguduskan diri di dalam Yesus. Ya. Ayat yang pertama berkata, dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi. Jadi ini yang menjadi tujuan surat Paulus, tetapi ini juga yang menjadi alasan Paulus itu begitu bersukacita atas jemaat Filipi itu, oleh karena jemaat itu telah dikuduskan bagi Kristus dan mereka telah menguduskan diri di dalam Kristus Yesus. Nah, tujuan surat yang lain adalah dengan para penilik jemaat dan diaken.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Nah, jadi saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini adalah satu poin yang sangat penting yang telah ditunjukkan oleh jemaat di Filipi, yaitu bahwa mereka itu mengasingkan diri bagi Kristus. Mereka menguduskan diri di dalam Kristus Yesus. Artinya, mereka telah berpisah dari dunia. Mereka telah meninggalkan dunia. Mereka telah meninggalkan konsep berpikir duniawi. Mereka telah meninggalkan pola hidup duniawi, orientasi duniawi. Dan sekarang mereka hanya mau tinggal di dalam Yesus dan melakukan segala yang diperintahkan oleh Yesus kepada mereka. Ini betul-betul mereka itu mengalami suatu perubahan hidup, bukan saja secara agama, tetapi secara radikal di dalam kehidupan mereka itu. Dari hati, pikiran, dan perbuatan, ya, radikal dan totalitas hidup mereka itu dipersembahkan atau dikuduskan bagi Yesus. Nah, ini penting saudara, ya. Karena Rasul Paulus berkata di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai 13, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Ini ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atasnya, di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Nah, jadi dasar dari gereja secara suprastruktur adalah Yesus Kristus sebagai batu penjurunya. Dan ini yang dilihat oleh Paulus dalam jemaat di Filipi itu. Mereka membangun iman, mereka meletakkan iman, mereka mendasarkan pelayanan mereka kepada Yesus Kristus. Dan tidak ada tokoh lain di dalam gereja itu yang ditinggikan, yang dimuliakan selain daripada Yesus. Oleh karena itulah maka Paulus berkata, aku bersyukur, aku bersukacita setiap kali aku mengingat kamu dan berdoa untuk kamu. Karena apa? Karena kamu itu sungguh-sungguh jemaat yang dapat diteladani, yaitu menjadikan Yesus sebagai satu-satunya pribadi yang layak untuk disembah, ditinggikan, diagungkan, dan diikuti setiap perintah-perintah dan kehendaknya. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan gereja sekarang, itu tadi saya bilang itu, bahwa karena gereja sudah mengalami disorientasi, maka gereja-gereja sekarang itu tidak lagi menjadikan Yesus sebagai figur sentral, tetapi merek gereja, denominasi gereja, itu tanpa disadari oleh jemaat, oleh orang-orang Kristen, itu telah menjadi satu idol, satu pujaan. Dan oleh karena itu dia tidak mau bersekutu dengan orang-orang di luar denominasinya. Dia tidak mau berbakti di gereja, atau ya di gereja secara infrastruktur itu yang tidak semerek dengan gerejanya.
Bahkan ada kecenderungan menganggap gereja yang bukan denominasinya itu adalah bukan gereja. Ini fakta. Dan karena itu kita melihat fanatik organisasi gereja di Indonesia itu begitu kuat, saudara. Gereja Katolik, Gereja Pantekosta, Gereja Protestan, Gereja HKBP, Gereja Jawa, Gereja Toraja. Jadi yang diangkat tinggi-tinggi itu adalah merek gereja dan bukan Yesus. Itu yang pertama. Fenomena realita gereja-gereja Tuhan di Indonesia itu lebih meninggikan pendeta, lebih meninggikan pimpinan gereja daripada Yesus. Karena itu mereka mengikut pendetanya apapun kata pendetanya. Tidak peduli salah atau benar. Tidak peduli ajarannya Alkitabiah atau benar. Tidak peduli moralitasnya benar atau bobrok. Pokoknya dia pendeta idamanku, dia pendeta kesukaanku, dia Bapak rohaniku, aku akan mengikut dia. Dan ini adalah satu ironi kehidupan orang-orang Kristen yang tidak lagi mau memberi peluang untuk melihat tokoh-tokoh di luar gembalanya, karena semua pikiran, semua perasaan, semua pandangan dan orientasi hidup itu hanya kepada pimpinan gerejanya. Nah, karena itu saudara, kalau kita mau bikin satu event-event gitulah, kebaktian-kebaktian secara regional, ya, itu kadang-kadang kita pusing untuk memikirkan siapa pembicaranya. Kita kemukakan pembicara ini, pembicara itu, tetapi kemudian disoroti dari sisi-sisi yang lain yang cenderung di negatif-negatifkan. Oleh karena apa? Karena masing-masing orang itu punya idola, punya pimpinan yang diharapkan dia yang harus tampil, dia yang harus berbicara. Dan kadang-kadang saudara, di dalam rapat-rapat seperti itu kita ada ketegangan-ketegangan oleh karena kita selisih pendapat, selisih pandangan tentang pemimpin-pemimpin gereja. Nah, jadi gereja yang ada sekarang itu bukan lagi gereja idaman Tuhan, tetapi organisasi yang menguntungkan bagi pendeta atau pimpinan gereja itu, atau lebih tepatnya gembala-gembala sidang itu. Nah, itulah sebabnya saudara, maka saya mengangkat jemaat di Filipi ini untuk memberikan kepada saudara satu gambaran, satu contoh, satu model jemaat yang menyukakan hati hamba Tuhan dan yang menyenangkan Tuhan, yaitu jemaat yang menjadikan Yesus sebagai tokoh sentral, fokus kehidupan di dalam sepanjang kehidupannya. Nah, yang kedua, apa yang membuat Paulus begitu bersukacita dan mengucap syukur kepada Allah atas keberadaan dari jemaat di Filipi itu adalah karena dikatakan di dalam ayat yang ke-5 dan 6, ya, aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Dia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini sesuatu yang sangat positif yang ditunjukkan oleh jemaat yang ada di Filipi itu, yaitu bahwa persekutuan mereka, komunitas mereka itu
tidak dibangun atas dasar-dasar kesamaan manusiawi atau kepentingan manusiawi apalagi. Tetapi jemaat itu dibangun semata-mata karena Injil Yesus Kristus. Jadi firman Allah itu menjadi pedoman persekutuan mereka. Firman Allah itu menjadi pengikat persekutuan mereka tanpa memandang latar belakang suku, tanpa memandang latar belakang status sosial, tingkat pendidikan. Tetapi mereka itu saling bersekutu, saling menerima satu dengan yang lain oleh karena Injil menjadi tempat atau menjadi titik temu di dalam semua aktivitas persekutuan dan ibadah mereka. Nah, ini perlu saudara, bahwa gereja yang menyenangkan Tuhan itu gereja yang menjadikan Alkitab itu sebagai pedoman kehidupan, baik secara pribadi, rumah tangga, maupun di dalam persekutuan gerejani. Nah, kalau setiap orang Kristen itu membangun persekutuan berdasarkan Injil Yesus Kristus, maka sesungguhnya untuk mewujudkan kesatuan gereja, mewujudkan keesaan tubuh Kristus itu bukanlah sesuatu hal yang sukar. Karena masing-masing orang sadar bahwa saya berdiri di atas firman Allah, dia berdiri di atas firman Allah, berarti dia dan aku adalah bersaudara di dalam Kristus Yesus. Nah, saudara, karena itu maka ini merupakan tantangan bagi saya sebagai seorang hamba Tuhan, sekaligus juga sebagai seorang pengajar. Karena di dalam gereja sekarang ini, dominannya itu adalah pikiran pendetanya. Yang dominan itu adalah dogma gerejanya. Injil atau firman Allah tidak lagi diajarkan secara murni dan konsekuen di dalam gereja, tetapi ayat-ayat Alkitab itu hanya dijadikan sebagai bumbu, sebagai pelengkap dari pikiran pendeta atau dogma gerejanya. Ya, kalau murid-murid saya yang saya sudah ajar hermeneutik dan khotbah ekspositori, mereka tahu apa maksud dari ucapan saya itu, bahwa Injil sekarang itu sudah dikalahkan oleh dogma. Injil sekarang di dalam gereja itu sudah dikalahkan oleh pengaruh kepemimpinan dari pendetanya. Dan karena itu kita melihat sekarang ini bahwa ada jemaat yang mati-matian membela pendeta, walaupun pendetanya itu telah kedapatan salah, terbukti bukan saja di dalam kehidupan moral, tetapi juga di dalam ajaran doktrinal. Nah, jadi saudara-saudara, ini penting bagi saudara sebagai jemaat Tuhan untuk betul-betul memperhatikan pedoman persekutuan saudara itu, ya. Jangan sampai ada satu pedoman-pedoman yang saudara jadikan sebagai lebih tinggi atau saudara tempatkan lebih utama daripada firman Tuhan. Nah, Paulus berkata di dalam Efesus pasal 2 ayat 17 sampai 21, ia, yaitu Yesus, datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dalam hal ini adalah orang-orang non-Yahudi, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat, orang-orang Yahudi. Karena oleh dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Ini ayat 20. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Dalam dia, Yesus itu tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Ya,
Jadi gereja yang benar, gereja yang sejati, gereja yang diidam-idamkan Tuhan adalah gereja yang dibangun berdasarkan ajaran para rasul dan para nabi. Apa ajaran para rasul dan para nabi? Yaitu Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, dari Alkitab inilah kita membangun doktrin-doktrin. Kita membangun ajaran-ajaran yang ujung-ujungnya adalah Yesus Tuhan. Karena tidak ada Injil yang mengajarkan untuk percaya selain kepada Yesus. Bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat, Yesus adalah pencipta, Yesus adalah Allah yang kekal. Yang sebelum segala sesuatu ada, Dia telah ada. Nah, itulah ajaran para rasul. Nah, tetapi sekarang saudara-saudara, ajaran para rasul ini telah dikalahkan oleh ajaran-ajaran orang-orang tertentu. Banyak contoh ya, kalau saya sebutkan nanti bisa menimbulkan reaksi, tetapi saudara, orang-orang yang dikasih kecerdasan oleh Tuhan, coba pikirkan ini, dan kemudian pakai ayat-ayat ini untuk menyoroti atau jadikan sebagai satu teropong untuk melihat bagaimana kondisi jemaat-jemaat yang ada di Indonesia ataupun di dunia sekarang ini, di mana gereja tidak lagi menjadikan Injil sebagai pedoman, tetapi digantikan dengan ajaran-ajaran yang lain. Dan itu sudah ditemukan oleh Tuhan Yesus juga selama Dia ada di dalam dunia ini, bahwa ajaran yang diterapkan oleh orang-orang Yahudi itu bukanlah ajaran firman, tetapi ajaran manusia, ajaran dari nenek moyang, ajaran filsafat yang tidak berdasar kepada kebenaran. Ya, itu saudara. Jadi jemaat di Filipi menjadi satu model gereja masa kini karena jemaat di Filipi itu membangun persekutuan atas dasar Injil Yesus Kristus. Karena itu seharusnya HKBP, Gereja Jawa, Gereja Toraja, gereja apa saja suku-suku di Indonesia, kemudian gereja Bethel Indonesia, gereja Pantai Costa di Indonesia, itu harusnya bersatu, hidup dengan rukun, hidup dengan damai. Oleh karena apa? Karena di masing-masing gereja itu diajarkan Alkitab itu secara murni, dan kemudian Alkitab itu dijadikan sebagai pedoman di dalam beriman, mengiring dan melayani Yesus. Tetapi karena Injil tidak lagi diajarkan secara benar, maka itu sebabnya gereja saling bertengkar, gereja saling bermusuhan, saling membenci, bahkan kemudian saling berusaha untuk mematikan. Ya, ini ironi ya. Saya tidak sebutkan contoh-contohnya karena sensitif, tetapi itu fakta bahwa ada gereja-gereja yang berusaha untuk mematikan gereja-gereja yang lain. Untuk apa? Untuk kepentingan diri sendiri. Itu yang kedua. Kriteria yang ketiga yang menyebabkan jemaat di Filipi itu menjadi jemaat yang menyukakan Paulus sebagai hamba Tuhan, dan juga saya sebutkan menjadi jemaat idaman Tuhan. Oleh karena jemaat di Filipi itu berpartisipasi di dalam pemberitaan Injil. Dari ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian di dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Mengambil bagian di dalam kasih karunia yang dipercayakan Tuhan kepada Rasul Paulus.
Siapa Paulus itu? Adalah seorang hamba Tuhan yang ditugaskan untuk berkeliling dari satu bangsa kepada bangsa lain untuk membawa berita keselamatan, berita Injil Yesus Kristus, supaya melalui pemberitaan Rasul Paulus maka bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah itu dapat berpaling kepada Yesus sebagai Allah yang hidup. Bangsa-bangsa yang hidup di dalam kegelapan itu mendapatkan terang dari Injil Yesus Kristus, sehingga mereka memperoleh keselamatan yang sejati karena iman kepada Yesus Kristus. Tetapi kan Paulus tidak bisa berjalan kaki dari Yerusalem ke Roma. Paulus tidak bisa berjalan kaki dari Yerusalem ke daerah Turki dan daerah-daerah sekitarnya yang dibatasi oleh laut, yang jaraknya berjauhan, naik gunung, turun gunung, masuk hutan, keluar hutan dengan binatang-binatang buas yang siap untuk menerkam. Tetapi kenapa Paulus bisa mobile sebegitu luasnya, ya? Oleh karena ternyata ada orang-orang yang dari belakang itu mensupport, yang dikatakan di sini turut mengambil bagian di dalam kasih karunia yang dipercayakan, baik pada waktu Paulus sedang memberitakan Injil ataupun ketika Paulus sedang dalam penjara. Nah, ini ayat ini. Ya. Ketika Paulus di dalam penjara, jemaat itu memberikan bantuan tenaga. Dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-25. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epaphroditus kepada kamu, yaitu saudara dan teman sekerja, serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Diutus kemana ini? Ketika Paulus sedang ada di dalam penjara, jemaat di Filipi itu memilih seseorang yang nama Epaphroditus, lalu dikirim untuk tinggal menemani Paulus dalam penjara. Ya, tentu bukan sebagai tahanan, tetapi disiapkan oleh jemaat di Filipi itu untuk membantu Paulus menyediakan semua keperluan Paulus di dalam penjara itu. Nah, ini bantuan tenaga. Nah, yang kedua adalah bantuan dana. Di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-18 dikatakan, kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai memberitakan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Wah, saudara, ini luar biasa pernyataan Paulus ini. Jemaat di Filipi itu sepertinya orang-orang yang berhutang kepada Paulus. Dan karena itu ketika Paulus hendak berangkat dari daerah itu, wilayah itu, ke kota-kota yang lain untuk tugas panggilan pelayanan pemberitaan Injil, maka hanya jemaat di Filipi ini yang memberi bantuan secara finansial, dan ini Paulus dikatakan seperti membayar hutang, karena Paulus telah memberitakan Injil kebenaran, Injil keselamatan kepada mereka, dan oleh Injil itu mereka diselamatkan, maka mereka berhutang dalam tanda petik nyawa kepada Paulus. Maka ketika Paulus pergi untuk tugas-tugas selanjutnya, jemaat itu dengan sukacita, dengan sukarela, sepenuh hati memberikan bantuan-bantuan yang diperlukan dalam pelayanan dalam bentuk keuangan. Nah, ayat yang ke-16 sampai 18. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tuh, sudah berangkat, disupport, dibekali dengan dana. Ketika dia sampai di Tesalonika, dia mengirimkan lagi berkali-kali bantuan keuangan untuk mencukupi kebutuhan Paulus di dalam pelayanan di Tesalonika. Karena Paulus itu sudah menjadi kebiasaannya
ketika dia merintis jemaat, dia tidak mau membebani jemaat itu untuk mensupport kehidupannya. Dia bekerja dengan tangannya supaya dia mendapatkan biaya hidup. Dan ternyata jemaat di Filipi tahu itu, bahwa kalau seorang hamba Tuhan seperti Paulus harus membuat tenda lagi untuk membiayai kehidupannya, maka waktunya akan tersita habis untuk pekerjaan itu. Karena itu, Paulus, biarlah engkau terus melayani memberitakan Injil, dan kami akan mensupport engkau dengan dana. Kami akan kirim bantuan-bantuan. Dan Paulus berkata di Tesalonika telah 1-2 kali. Nah, ini 1-2 kali ungkapan, artinya lebih dari sekali, berkali-kali jemaat itu mengirimkan bantuan kepada Paulus. Nah, ayat yang ke-18. Kini aku menerima semua yang perlu daripadamu, malah lebih daripada itu, aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Jadi Paulus di dalam pelayanan dari satu daerah ke daerah lain itu, jemaat di Filipi membackup dengan dana. Ketika Paulus di dalam penjara pun, Paulus di backup oleh jemaat di Filipi dengan dana yang sekarang dibawa oleh Epaphroditus. Dan Paulus menerima itu dengan sukacita, dan itu membuat dia semakin cinta dan semakin setia melayani Tuhan. Karena apa? Ternyata Tuhan menyediakan orang-orang yang mencukupi semua kebutuhan-kebutuhan di dalam pelayanan. Ini perlu, saudara. Hamba-hamba Tuhan perlu mendapatkan support dana dari jemaat. Ya, jangan sampai saudara berpikir bahwa ini pada jadi ini maunya duit, ya. Tetapi ini berdasarkan dengan teks yang kita pilih, ya, dari Filipi pasal 1 ayat 1 sampai 11, dan di dalamnya berbicara tentang bantuan kepada hamba-hamba Tuhan. Maka saudara sebagai jemaat itu punya tanggung jawab, bukan untuk menghidupi pendeta, tetapi untuk mensupport pelayanan misi. Ya, saya sudah membuktikan di dalam kehidupan pelayanan saya selama lebih dari 30 tahun di dalam pelayanan. Saya tidak disupport oleh satu orang, apalagi oleh satu gereja tertentu. Saya hidup tanda petik dari diri sendiri. Tetapi justru di dalam kesemuanya itu saya melihat bagaimana tangan Tuhan terulur untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan saya. Lebih dari 20 tahun saya terlibat di dalam pendidikan teologi di beberapa sekolah teologi di berbagai daerah di Indonesia. Dan tidak ada satu sekolah yang memberikan standar gaji kepada saya. Saya pernah dalam satu semester itu mengajar 5 sekolah teologi di daerah Jabodetabek. Dan tidak ada satupun yang memberikan bayaran kepada saya. Semuanya topiknya gratis. Sekarang ini saya melayani di berbagai sekolah-sekolah teologi juga. Di Zoom terutama. Tidak ada sekolah yang mengatakan kami berikan bantuan sekian. Tidak ada, saudara. Ya, saya sudah mengalami itu, bahwa kalau saya melayani Tuhan dengan sepenuh hati, maka Tuhan akan membackup saya dalam semua yang saya butuhkan. Jadi karena itu jangan sampai saudara berpikir, oh padanya lagi cari dana, bukan. Tetapi ini firman Tuhan yang saya sampaikan kepada saudara, supaya saudara tahu bahwa sebagai jemaat Tuhan itu saudara harus bertanggung jawab di dalam misi pemberitaan Injil kepada segala bangsa, terlibat di dalamnya dengan bentuk-bentuk apapun yang ada pada saudara. Ya, seperti channel kita ini, ada orang yang menangani masalah hardware-nya, teknisinya. Ada orang-orang yang melayani software-nya. Ini adalah partisipasi langsung di dalam pemberitaan Injil. Ada juga orang-orang yang tidak punya keahlian secara IT, kemudian baik hardware maupun software, itu mensupport dengan bentuk-bentuk yang lain. Nah, itu semua saudara-saudara, kalau saudara lakukan dengan motivasi, kasih, berlandaskan iman kepada Allah, maka itulah yang membuat Tuhan senang. Tetapi kalau saudara pergunakan itu untuk kepentingan sendiri,
untuk mencari nama sendiri, maka itu sesuatu yang tidak menyukakan hati Tuhan. Nah, jemaat di Filipi, saudara, mengambil bagian di dalam pelayanan misi itu sesuai dengan karunia, sesuai dengan apa yang ada pada mereka. Tetapi mereka lakukan dengan iman, dengan sepenuh hati, dan mereka mensupport hamba-hamba Tuhan yang murni di dalam pelayanan, yang murni di dalam pengajaran. Gereja-gereja di Indonesia itu berlomba-lomba memperkaya diri supaya kelihatan menjadi pendeta yang berhasil. Makanya ada pendeta yang sudah punya tanah seluas puluhan hektar. Ada pendeta yang sudah punya bisnis real estate. Ya, ini kebalikan ini yang saya lihat ini. Ada banyak pengusaha yang jadi pendeta, tetapi kemudian banyak pendeta yang menjadi pengusaha oleh karena mereka mendapatkan modal dari pelayanan gereja. Harusnya persembahan jemaat itu dipakai untuk misi dan bukan untuk melipat gandakan kekayaan dengan bisnis itu. Paulus melayani sambil berbisnis oleh karena belum bisa mengandalkan jemaat untuk mencukupi kebutuhannya. Tetapi ketika Paulus sudah mendapatkan kecukupan standar dari jemaat, Paulus meninggalkan semua profesi bisnisnya. Tapi sekarang pendeta-pendeta yang sudah melimpah dengan persembahan jemaat itu bukan semakin full time, full heart di dalam pelayanan, tetapi justru mempergunakan dana-dana itu untuk kepentingan diri sendiri, kepentingan keturunan-keturunannya. Dan ini satu hal yang saudara mesti perhatikan di dalam memberi bantuan. Kalau saudara tahu bahwa pendeta itu ajarannya salah, pendeta itu sedang mengumpulkan harta bagi dirinya, tetapi kemudian saudara terus sirami dengan dana-dana yang ada pada saudara, saudara terlibat di dalam satu bentuk dukungan yang tidak pas. Ya, karena itu nanti pun 3 saya akan sampaikan itu. Selektif, minta hikmat kepada Tuhan. Tuhan, ini berkat yang Tuhan beri. Tujuannya adalah untuk alat kemuliaan Tuhan. Kemana? Ya, karena itu saya nggak sependapat dengan pendeta yang mengatakan kau makan di sini, bayar di sini. Ya, gereja itu bukan warteg, bukan restoran. Gereja adalah tempat di mana umat dilengkapi untuk menjadi pemberita Injil. Dan karena itu, saudara, mintalah hikmat kepada Tuhan, kepada siapa dan kemana Bapak, Ibu mau salurkan berkat itu. Ya, saya punya Facebook itu. Ada banyak teman-teman dari daerah desa-desa yang memberikan program-program pelayanan pedalaman, baik di Kalimantan, di Sulawesi, maupun juga di Papua, dan saya melihat dengan jelas gambar-gambar, dan saya sudah pernah juga beberapa tempat saya kunjungi, itu mereka sangat membutuhkan support, tetapi tidak ada yang melihat hal itu. Kenapa? Karena gereja sedang membuat program untuk membangun gereja terbesar, infrastruktur yang terbesar. Pendeta sedang bergumul untuk membeli Alphard. Pendeta sedang berencana untuk membeli sebuah jet pribadi karena terinspirasi oleh pendeta di Afrika bahwa pendeta yang berhasil itu adalah pendeta yang punya jet pribadi, dan karena itu pendeta-pendeta di Indonesia sedang mengumpulkan uang untuk hal-hal yang seperti itu. Dan kalau saudara mensupport itu, berarti saudara telah salah sasaran di dalam mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Ya, saya sebagai dosen, saudara, ini sedikit memberitahukan kepada saudara. Banyak teman-teman seperti saya itu yang sepenuh waktu melayani, mempersiapkan hamba-hamba Tuhan untuk pelayanan yang lebih luas di Indonesia. Tetapi mereka
sangat minim secara ekonomi. Seperti tadi sudah katakan, saya mengajar gratis, tetapi saya dicukupkan Tuhan dari tempat yang lain. Tapi ada banyak teman-teman yang punya ilmu, yang punya hati, yang punya waktu, dan mereka bersedia untuk melayani, tetapi sangat-sangat minim. Dan orang-orang itu tidak pernah dilirik oleh gereja-gereja. Kenapa? Karena gereja berkata, ya itu kan bukan sekolah kami, itu kan bukan denominasi kami. Nah itu saudara, ya saya buka ini supaya saudara membuka mata, minta hikmat Tuhan untuk mensupport pelayanan yang sesungguhnya, yang sejati di hadapan Tuhan. Itu yang ketiga, kriteria jemaat yang menjadi idaman Tuhan adalah gereja atau jemaat yang berpartisipasi di dalam pelayanan misi. Yang keempat, kriterianya adalah jemaat yang bertumbuh di dalam pengertian yang benar. Bertumbuh di dalam pengetahuan yang benar. Nah, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Dan inilah doaku. Jadi jemaat di Filipi itu sudah mencapai satu tingkat kerohanian yang sangat terpuji, sangat membanggakan, sangat mensukacitakan Paulus, tetapi masih ada lagi yang harus diraih. Ya, istilah-istilah di gereja-gereja sekarang itu next level. Kita harus meningkat lagi kepada tingkat yang lebih tinggi, tingkat berikutnya. Jadi jangan kita stuck, tetapi mari kita bergerak maju, dinamis di dalam pertumbuhan kepada the next level. Semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Ini doa Paulus. Supaya jemaat di Filipi itu tidak hanya percaya, tidak hanya dengan semangat sepenuh hati terlibat di dalam pelayanan misi, tetapi supaya mereka juga dapat terus-menerus secara kontinu membahas kitab-kitab itu di dalam persekutuan mereka, mengkaji, mempelajari, memahami, supaya mereka tidak salah di dalam bertindak. Ini ayat yang ke-10. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci, supaya kamu tak bercacat menjelang hari Kristus, supaya kamu penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Jadi betapa pentingnya jemaat itu bertumbuh di dalam pengetahuan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sangat ironi bahwa jemaat itu menganggap itu sebagai sesuatu yang, ya itu kan hanya untuk majelis, itu kan hanya untuk pendeta. Kalau kami jemaat mah yang penting datang, ibadah, memberi kolekte, memberi perpuluhan, ya sudah itu tugas kami. Pengetahuan itu ya, kami kan bukan pengajar, kami kan bukan pengkhotbah. Justru inilah saudara-saudara, kenapa banyak orang-orang Kristen itu menjadi korban, menjadi mangsa dari pendeta-pendeta yang licik, oleh karena jemaat itu buta di dalam pengetahuan. Iman dan pengetahuan itu saudara-saudara jangan sampai saudara kontraskan. Iman itu seumpama sebuah mesin, itu adalah kekuatan pendorong. Maka ada mesin yang 5 PK, 10 PK, ya, dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana supaya mesin yang memiliki tenaga yang kuat itu dapat mendaki bukan saja gunung-gunung tetapi juga tebing-tebing bisa ditanjaki. Ya, seperti yang saya suka nonton di dalam film-film di dalam namanya itu, ya. Event-event perlombaan naik gunung, mobil dan motor itu. Tebing yang tegak lurus boleh dibilang 90 derajat, tetapi mobil bisa naik, motor bisa naik.
karena ada kekuatan mesin yang luar biasa. Nah, bagaimana supaya mesin yang bertenaga kuat itu bisa berjalan di jalur yang benar? Maka perlu ada setir. Setirnya itulah pengetahuan Alkitab. Nah, karena itu maka kepada jemaat di Filipi ini, Paulus menasihatkan, mendoakan dan menasihatkan mereka supaya mereka terus bertumbuh. Dan menurut saya, Sema Adonai ada pada jalur yang benar, on the right track, ya, yaitu menekankan pengajaran, bukan hanya menampilkan pembicara-pembicara yang populer, yang dikagumi, yang disenangi, yang marketable, tetapi mengundang pembicara-pembicara yang punya kapabilitas teologi. Ya, saya tidak memuji diri dalam hal ini, saudara, tetapi saya yakin diri saya karena sudah sekian tahun saya melayani di dalam itu dan tidak ada yang mencela kecuali orang-orang yang karena masalah like and dislike. Tetapi kalau orang-orang itu memang berorientasi kepada ilmu, maka saya bersyukur sampai hari ini selama lebih dari 20 tahun saya di bidang pendidikan itu belum ada yang mencelah pengajaran saya. Nah, karena itu maka kehadiran saya di Sema Adonai ini juga tentu bukan berdasarkan dengan rupa, bukan berdasarkan dengan nama yang populer, tetapi karena dinilai punya kapabilitas itu. Dan oleh karena itu saya berkata bahwa Sema Adonai on the track. Nah, jadi gereja-gereja seharusnya seperti itu. Dan untuk itulah ada rasul-rasul, ada nabi-nabi. Nah, ini ayat ini. Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 15. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ya, ada rasul, ada nabi, ada penginjil, ada gembala, ada pengajar. Ini yang dikenal sebagai 5 jawatan gerejani. Dan 5 jawatan gerejani ini sebenarnya harus disupport secara finansial oleh gereja. Dan oleh karena itu manajemen keuangan gereja sekarang itu salah. Oleh karena seluruh keuangan gereja itu bertumpuk kepada gembala, penginjil masa bodoh, pengajar apalagi. Silakan makan tuh kapur, makan tuh papan tulis. Kasarnya berkata dalam hati begitu. Padahal jemaat memberi persembahan itu supaya rasul, supaya nabi, supaya penginjil, supaya pengajar dan juga gembala itu bisa melayani dengan sepenuh waktu sesuai dengan karunia-Nya. Kenapa? Karena kelima jawatan ini adalah untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi saya ini dan bidang-bidang yang lain adalah orang yang sedang membangun gereja secara suprastruktur dari segi pengajaran. Orang-orang lain membangun infrastruktur mengenai bangunan, mengenai alat-alat musik, mengenai bangku gereja, mengenai seperti ya kelengkapan-kelengkapan yang lain. Itu infrastruktur. Tetapi rasul, nabi, gembala, penginjil, dan pengajar itu adalah orang-orang yang membangun gereja secara suprastruktur dan itu wajib untuk disupport oleh jemaat. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Allah. Itu tujuan adanya 5 jawatan itu. Sampai kita semua mencapai kedewasaan penuh, mencapai tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Mereka diutus Tuhan untuk membangun tubuh Kristus, mendewasakan jemaat Kristus, supaya jangan menjadi jemaat yang diombang-ambingkan oleh berbagai pengajaran. Saudara-saudara, gereja-gereja di Indonesia bingung, ya terutama yang tidak punya landasan teologi yang kuat. Dan karena itu kami
satu tim diminta dari Aceh Tenggara untuk tanggal 18 sampai 25 September akan melakukan seminar KKR di gereja-gereja dan di kalangan hamba Tuhan di sana. Dan saya berkata, meminta kepada mereka topik apa yang akan kami bahas di dalam seminar-seminar. Lalu mereka katakan, tolong untuk dibahas apa yang lagi sedang hangat di Indonesia. Masalah ketuhanan Yesus dan kedudukan Yesus di dalam Tritunggal. Jadi saudara-saudara, ini perlu sekarang ini untuk pengajaran itu digalakkan di dalam gereja, karena gereja yang dewasa, jemaat yang dewasa adalah jemaat yang bertumbuh di dalam pengetahuan yang benar. Itu sebabnya doa Paulus untuk jemaat di Filipi tadi itu. Dia berkata, dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah di dalam segala pengetahuan yang benar dan di dalam segala macam pengertian. Nah, dari mana dapat pengetahuan dan pengertian itu? Ya, dari rasul, dari nabi, dari penginjil, dari gembala, dari pengajar. Ya. Nah, oleh karena itu saudara, maka jemaat di Filipi ini harus menjadi satu model gereja saudara, harus menjadi model pelayanan saudara, supaya apa? Jemaat yang saudara layani ataupun gereja di mana saudara berbakti kepada Tuhan itu menjadi satu gereja lokal seperti jemaat Efesus, gereja lokal di Filipi yang menyenangkan, menyukakan hati Tuhan. Dan ini gereja-gereja seperti ini sedang dicari Tuhan di Indonesia. Dan saya sedang berdoa supaya semakin banyak hamba-hamba Tuhan yang dilengkapi, dipersiapkan, supaya gereja-gereja di Indonesia semakin dilengkapi dengan pengetahuan yang benar. Nah, karena itu sekolah-sekolah teologi, kursus-kursus Alkitab itu suatu kebutuhan. Dan sekarang ini kita bersyukur bahwa kita semakin dipermudah dengan adanya teknologi, dan sekarang kita perlu berdoa supaya orang-orang yang mengisi dan memberdayakan teknologi ini adalah orang-orang yang punya kapabilitas teologi Alkitabiah, sehingga jemaat itu dapat dilengkapi dengan hamba-hamba Tuhan yang berkualitas teologi Alkitabiah. Saya menjadi tawar hati dengan satu tim pelayanan di dalam bidang sekolah Alkitab ini, karena di dalamnya ada pengajar-pengajar yang tidak lagi percaya Alkitab sebagai firman Tuhan. Di dalamnya ada orang-orang yang sudah dirasuki dengan pemikiran Yesus bukan Tuhan. Nah, oleh karena itu saya sedang berdoa, Tuhan berikan saya satu wadah baru untuk di mana saya terlibat di dalam pelayanan sepenuh waktu. Dan terima kasih bahwa ada Sema Adonai dan juga akan ada lagi ya tempat-tempat yang lain yang saya bisa mendedikasikan diri. Tujuannya adalah memperlengkapi pelayan-pelayan Kristus yang dapat mendewasakan jemaat di dalam kebenaran dan di dalam firman Tuhan. Nah, jadi saudara, itu 4 hal yang kita dapat pelajari dari jemaat di Filipi, yaitu jemaat itu menguduskan diri di dalam Yesus Kristus, membangun persekutuan berdasarkan Injil Yesus Kristus. Mereka terlibat secara langsung di dalam proses pemberitaan Injil Yesus Kristus, dan mereka bertumbuh di dalam pengetahuan yang benar atas Injil Yesus Kristus. Jadi kalau saudara mau menjadi jemaat yang diidam-idamkan Tuhan, baik secara pribadi maupun secara jemaat lokal, maka 4 hal ini saudara pahami dengan benar, terapkan di dalam kehidupan saudara, maka saudara juga akan mendapat seperti Paulus berkata, aku mengucap syukur setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu, aku berdoa dengan sukacita. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati saudara untuk memahami firman Tuhan ini dengan benar dan mendapat kekuatan untuk melakukannya di dalam kehidupan saudara. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada
malam hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu, kiranya jemaat di Filipi dapat menjadi contoh teladan bagi kami untuk hidup berjemaat di Indonesia, di Amerika, di Jerman, dan di manapun Tuhan tempatkan kami, sehingga kami menjadi jemaat yang menyenangkan Tuhan atau seperti yang diidam-idamkan Tuhan. Hamba-Mu akan berhenti berbicara ya Tuhan, tetapi Roh Kudus kiranya terus berbicara bagi umat-Mu, supaya di mana saja mereka berada, mereka dapat berjuang untuk mencapai standar jemaat seperti di Filipi. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan